Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Selain tadi wajah baru Kabinet Indonesia Maju, ada juga berita yang menghebohkan publik terkait dengan SKB Menteri yang kemudian melarang seluruh aktivitas simbol dan juga kegiatan FPI. Kemudian juga timbul maklumat Kapolri terkait dengan hal yang sama begitu. Mas Revo, bagaimana sebetulnya memandang ini? Karena banyak yang mengatakan bahwa ini akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan pers begitu. Bagaimana, Mas Revo? Ya, Aldi, ini isu yang sangat namanya mencuat ya di seminggu terakhir kemarin gitu. Terbukti di beberapa pemberitaan kita isu tentang FPI dan kemudian disusul dengan maklumat Kapolri itu baca oleh banyak orang gitu, dan video-video kita juga ditonton oleh banyak pemirsa gitu. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah konstitusi kita itu menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang konstitusi kita gitu. Nah, yang kedua sebenarnya yang juga harus digarisbawahi adalah penegakan hukum yang tidak boleh pandang bulu. Nah, ini sebenarnya dua hal yang harus saling kait-mengkait dalam melihat maklumat Kapolri. Terkait dengan larangan simbol-simbol FPI misalnya, atau pelarangan kegiatan oleh FPI misalnya. Nah, apakah itu akan bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul atau melakukan ekspresi gitu. Jika memang berdasarkan SKB Menteri bahwa kegiatan FPI itu sudah dibekukan dan dilarang, maka memang polisi punya landasan lah. Tapi apakah landasan itu cukup baik? Sebenarnya kan yang perlu dicatat adalah kalau memang kegiatannya itu melanggar hukum, maka harus ditindak. Tapi apakah kemudian organisasinya harus dibekukan? Dan siapa yang harus membekukan? Apakah pembekuan itu cukup dilakukan oleh level menteri atau harus melalui pengadilan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, terkait dengan maklumat Kapolri menindaklanjuti SKP tersebut, ada cukup menimbulkan polemik ya, terutama terkait dengan 2D. Ketika masyarakat tidak boleh mengakses, menyebarkan informasi terkait dengan FPI. Lantas bagaimana dengan kerja-kerja media misalnya? Kemudian bagaimana dengan kerja-kerja akademisi atau peneliti yang itu kajian-kajian terkait dengan FPI ini harus menjadi kajian kan dalam bidang keilmuan, juga dalam pemberitaan. Nah, ini yang sangat-sangat kontroversial dalam pasal 2D kemarin. Seharusnya dalam negara yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, maka maklumat terutama yang 2D itu tidak perlu dimaklumatkan. Jadi tidak perlu dimaklumatkan begitu. Mas Elvan mungkin ada pendapat lainnya? Saya kira Pak Kapolri nggak usah lama-lama Pak, dicabut saja Pak. Sudah kontroversial dan yang Bapak atur itu dalam maklumat sebenarnya sudah diatur dengan undang-undang yang lain. Ya, kalau kita bicara kan tadi sore ada pernyataan dari Kadif Humas kan bahwa kalau tidak mengakibatkan kebohongan, hoax, tidak mengancam Kamtibnas dan tidak mengakibatkan kerusuhan karena sara dan lain, itu kan tidak masalah. Nah, itu sebenarnya kalau soal tentang hoax itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur ya kan. Misalnya dia menyebarkan informasi bohong di media website dia kan sudah ada, bisa kena ITE dan lain-lain. Saya kira semua aturannya sudah jelas di undang-undang, jadi sebaiknya sih dicabut. Ya, karena tidak bagus untuk kontroversi gitu, dan saya kira Bapak perlu cek lagi timnya yang mendesain ini gitu. Saya kira itu perlu dievaluasi karena tujuannya bagus, jadi sebaiknya tentu barang yang bagus itu positif. Ya, dan jangan sampai ada kontroversi gitu. Karena tujuannya bagus dan masyarakat mendukung gitu. Saya kira mudah-mudahan Pak Kapolri wise dan ini bisa segera diselesaikan gitu sih, Mas Aldi. Kontroversi maklumat ini apakah kemudian berpotensi juga akan memudahkan FPI dalam sidang pra-peradilan yang akan mereka ajukan begitu, Mas Elvan? Saya kira ini dua hal yang berbeda ya. Besok itu kan pra-peradilannya kan Habib Rizik ya, secara personal karena beliau itu mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka sebagai sebagai yang kasusnya disebut sebagai orang yang mendorong orang lain
yang kemudian pasalnya nggak cocok gitu. Apa ya istilah pasalnya itu? Nah itu kemudian besok kan kasusnya itu. Kalau FPI kan sudah positif ganti nama dia kan Oke. positif ganti nama. Oke. Tapi masalahnya adalah ADRT-nya tetap sama. Gitu kan, berarti nanti kita lihat dulu pemerintah mau kemana arahnya nanti. Oke. Mas Aldi. Nah itu ada FPI Reborn yang kemudian banyak digaungkan di publik. Mas Revo mungkin punya catatan terkait dengan tadi perubahan nama FPI. Ada yang mengatakan FPI Reborn, ada juga Front Pejuang Islam begitu, atau nama-nama lain yang sebetulnya akan sama begitu bentuk organisasinya, masih struktur organisasi FPI yang lama. Ya apapun, karena memang kan sekarang itu kita mau bikin organisasi mudah ya, tidak serumit ketika masa Orde Baru dulu gitu kan. Dan ini adalah bagian dari demokrasi gitu. Jadi walaupun memang mau bikin organisasi baru ya silahkan. Tapi yang jelas ada koridor-koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti organisasi baru itu melanggar hukum, ya tentu polisi harus menindak tegas. Gitu. Penegakan hukum itu kan tidak boleh pandang bulu. Kalaupun namanya mau diganti menjadi apapun lah ya, mau Front Persatuan Islam atau apapun gitu, itu sah-sah saja. Tapi ketika kemudian kegiatannya nanti melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka tugas polisi untuk melakukan penertiban. Oke, Mas Revo mungkin terakhir satu, ini terkait dengan maklumat Kapolri soal larangan simbol dan juga atribut FPI ini, bagaimana pengaruhnya terkait stabilitas juga keamanan negara ke depan? Ya, memang belum ada jejak pendapatnya gitu ya, belum ada survei yang berapa besar masyarakat itu mendukung bubaran atau pelarangan ini gitu kan. Tapi yang jelas kita kan tahu bahwa FPI sendiri punya banyak massa gitu, banyak pengikutnya. Nah, pelarangan-pelarangan ini seperti kita tahu juga sudah berlaku untuk beberapa organisasi sebelumnya gitu, partai politik sebelumnya yang dinyatakan terlarang. Dan kita tahu bahwa pelarangan simbol-simbol, misalnya PKI gitu kan, kontroversi PKI itu sampai itu dari tahun 65 dinyatakan 66 ya, dinyatakan terlarang. Dan sampai sekarang berapa? 50 tahun lebih gitu ya, itu masih kontroversinya masih terjadi gitu sampai sekarang, bahwa artinya sebenarnya simbol maupun alat peraga dan sebagainya itu hanyalah simbol. Yang menjadi persoalan itu kan ideologinya sebenarnya, Arul. Jadi apakah ideologinya berbahaya? Kemudian bagaimana pemahaman-pemahaman dari anggota-anggotanya. Kalau memang dia intoleran, kemudian mengedepankan aksi-aksi kekerasan, nah itu kan yang berbahaya. Baik. Mau simbolnya diganti apapun, kalau misalkan ideologinya atau pemahamannya masih sama, maka sama-sama aja gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya sekarang penegakan hukum supaya minimalisir terjadinya tindakan intoleran, tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya. Di negara Republik Indonesia ini. Baik. Itu kalau menurut saya sih, Aldi. Jadi Baik, kalau Mas misalkan Revo. pelarangan simbol, mau dilarang atau apapun, kemudian ganti simbol, tapi kalau misalkan pemahamannya masih sama, ya percuma. Baik, Mas Revo, kita lihat bagaimana nanti perkembangan dari maklumat Kapolri ini, apakah jika dianggap kontroversial kemudian akan dicabut, dan juga kita lihat perkembangan nanti di minggu-minggu ke depan terkait dengan penyidikan kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI dan juga FPI sebagai organisasi. Terima kasih Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV, dan juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret Detikkom, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.